Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Fadila, NPM 2022010442. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 tentang analisis jurnal Evidence-Based Nursing, peningkatan keselamatan pasien. Berikut nama anggota dari kelompok 3. Baik, yang pertama latar belakang. Keselamatan pasien atau patient safety merupakan isu global yang mendapatkan perhatian dunia, di mana diakibatkan oleh adanya insiden keselamatan pasien seperti kesalahan medis, kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur operasi, resiko jatuh, komunikasi tidak efektif hingga mengakibatkan kematian. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien, maka kolaborasi interprofesional diperlukan. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam hasil analisis jurnal kelompok kami, ada introduction, kemudian ada metode, result, analisis, dan juga discussion. Yang pertama ada introduction. Keselamatan pasien atau patient safety merupakan isu global yang mendapatkan perhatian dunia, di mana diakibatkan oleh adanya insiden keselamatan pasien seperti kesalahan medis, kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur operasi, resiko jatuh, komunikasi tidak efektif, hingga mengakibatkan kematian. Di Indonesia, penerapan kolaborasi di rumah sakit di dalam tim juga masih sangat rendah dikarenakan adanya hambatan personal atau individu seperti keyakinan diri, fleksibilitas, kepercayaan, kerjasama, dan komunikasi. Kemudian, hambatan sistem seperti tidak ada kebijakan yang jelas, kepemimpinan dan struktur pendukung tidak memadai, serta adanya hambatan organisasi seperti kurangnya pemberdayaan pelatihan. Kemudian tidak ada SOP atau standar yang jelas, tidak adanya protokol terstruktur tentang pelaksanaan kolaborasi interprofesional. Selanjutnya, metode. Pada pencarian elektronik, penulis mengidentifikasi studi tentang kolaborasi industri, keselamatan pasien, dan model kolaboratif. Untuk memaksimalkan sensitivitas pencarian, penulis menggunakan kombinasi terminologi dari topik yang ingin penulis cari, yaitu model kolaboratif interprofesional yang menerapkan unsur kolaborasi multidisiplin untuk meningkatkan keselamatan pasien. Penelusuran artikel meliputi penelusuran kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Selanjutnya yaitu result. Dalam penelitian ini, tim strategis and tools to enhance performance and patient safety atau tim STEPS merupakan suatu strategi tim untuk meningkatkan kinerja staf dan keselamatan pasien yang dikembangkan oleh agensi Health Research Quality. Tim STEPS menjadi sangat penting dalam sikap kolaborasi interprofesional, mengingat sifat kolaborasi interprofesional merupakan kerjasama di antara para profesional untuk memastikan keselamatan pasien, sehingga diperlukan komitmen kolaborasi antar profesi dalam memberikan pelayanan kerja tim dengan saling bekerja sama, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan tetap fokus pada tujuan untuk mencapai hasil yang optimal untuk semua pasien. Adanya pembekalan dan pemahaman bersama dalam menciptakan kolaborasi interprofesional, serta adanya keterlibatan dari manajemen rumah sakit untuk mampu mewujudkan kualitas pelayanan dan peningkatan keselamatan pasien dengan memperkuat dan mendukung kolaborasi interprofesional. Selanjutnya, analisis. Model kolaborasi interprofesional bisa secara efektif meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi tingkat komplikasi dan kesalahan, mengurangi lama perawatan, serta menurunkan angka kematian. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap peningkatan keselamatan pasien, yaitu dari 326 peserta tim yang berpartisipasi, didapatkan kerjasama tim antar profesi sebesar 5,03%,
perilaku keselamatan sebesar 4,79%, dan keamanan pasien sebesar 4,57%, serta integrasi pengetahuan antar tim sebesar 3,80%. Walaupun keselamatan pasien masih tetap menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan, akan tetapi dengan melibatkan tim profesional mampu mencapai lingkungan yang lebih aman untuk pemberian perawatan dan juga mampu menghadapi masalah seperti ketidakseimbangan kekuasaan, ketidaksetaraan, dan kepercayaan terbatas. Pendekatan CRM mengandalkan pelatihan terintegrasi dari seluruh kru dalam komunikasi, pengungkapan, dan perilaku tim kerja yang seimbang untuk pelayanan yang efektif dan aman. Selanjutnya, discussion. Berdasarkan tinjauan systematic review menunjukkan bahwa ada dua kategori dalam pengembangan model kolaborasi interprofesional, yaitu tim strategis and tools to enhance performance and patient safety, dan crew resource management. Model kolaborasi interprofesional bisa secara efektif meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi tingkat komplikasi dan kesalahan, mengurangi lama perawatan, serta menurunkan angka kematian. Tim strategis and tools to enhance performance and patient safety merupakan suatu strategi tim untuk meningkatkan kinerja staf dan keselamatan pasien yang dikembangkan oleh agensi Health Research Quality untuk mengintegrasikan kerja tim ke dalam praktik, sehingga meningkatkan kualitas, keamanan, efisiensi perawatan kesehatan, dan keselamatan pasien. Crew Resource Management merupakan sebuah sistem manajemen yang memanfaatkan secara optimal sumber daya untuk mempromosikan keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulan, kolaborasi interprofesional menjadi tingkat keselamatan pasien yang lebih baik dan lebih efektif di rumah sakit. Penerapan model intervensi tim strategis and tools to enhance performance and patient safety dan crew resource management atau CRM menjadi sangat penting untuk diterapkan guna meningkatkan keselamatan pasien, dan dampak dari penerapan intervensi tersebut memberikan perbedaan yang besar dalam memberikan pelayanan antar profesional. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.